Terhormat Saudara Pimpinan Pengurus Pusat Persatuan Perangkat Desa Indonesia, kemudian yang terhormat Saudara Presidium Paguyuban Pamong Desa Indonesia, Bapak-bapak dan ibu-ibu pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI yang hadir baik secara fisik maupun secara virtual. Untuk pertama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita pada hari ini masih bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita, terutama kami di DPR melaksanakan tugas konstitusional kami sebagai bentuk pengawasan dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu sekalian, karena ini adalah rapat dengar pendapat umum atau audiensi, ya, maka seperti biasanya yang diatur dalam tata tertib, kita tidak perlu menetapkan quorum, dan oleh karena itu rapat ini kita bisa langsung buka karena ini sifatnya menampung aspirasi. Oleh karena perkenanlah saya untuk buka rapat ini, dan rapat ini terbuka untuk umum. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita kehadiran dari dua organisasi. Saya tidak tahu ini sama atau beda ya. Sama-sama perangkat desa. Pecah juga berarti. Oh enggak. Karena kita agak hati-hati nih. Kepala desa ada Desi, ada Pak Bepsi, ada Aksi, ada KIB. Ya kami sih selalu menyarankan kenapa kita tidak bersatu saja. Di sini hadir Pak dari Pengurus Pusat Persatuan Perangkat Desa Indonesia, Ketua Umumnya Pak Muhammad Tahril. Bukan ya? Pak Sekjen Pak Sujoko. Bukan juga. Oh, yeah. Kemudian Presidium Paguyuban Pamong Desa, Pak Mujito. Pak Sarjoko. Iya. Yang kemarin WA. Pak Budiono. Oh ya. Pak Kasmani dan Pak Iwayan Mawa Tabaran. Baik, kami persilakan langsung saja Pak Ibu. Kami jam 13 ada rapat lagi ya, dengan Bawaslu. Jadi mungkin tolong singkat-singkat saja. Mudah-mudahan kita jam 12.30 kita bisa selesai. Ya, apalagi aspirasinya dua-duanya mungkin tadi kan sama. Kami persilakan. Siapa Pak Sarjoko? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Doli Kurnia Tanjung, Ketua Komisi 2 DPR RI, Bapak Ibu anggota Komisi 2 DPR RI yang saya hormati, teman-teman dan rekan-rekan perangkat desa se-Indonesia yang saya hormati pula, terkhusus pada dosen saya Pak Eko Sutoro bersama Pak Ari yang saya hormati, mereka berdua dari lembaga akademisi di Yogyakarta. Yang pertama dan utama tentunya mari kita senantiasa untuk selalu memanjatkan puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan siang hari ini kami dari perangkat desa Indonesia bisa sowan ke Bapak. Yang perlu kami sampaikan yang pertama, Bapak, Presidium PPD maupun pengurus pusat PPD itu sama, kami sama-sama berasal dari Persatuan Perangkat Desa Indonesia. Hanya untuk memudahkan kami sowan, kemarin kami melayangkan surat dengan menggunakan Presidium
Pamong Desa Indonesia. Jadi tidak ada persoalan di antara kami dengan pengurus pusat, artinya kami satu tubuh dan satu bahasa. Bapak, yang dapat kami sampaikan yang pertama berkaitan dengan nasib teman-teman perangkat desa yang di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 kami mempunyai masa tugas sampai dengan usia 60 tahun. Namun demikian di beberapa daerah terutama di luar Jawa banyak sekali pemberhentian yang tidak mengindahkan aturan yang ada, yaitu di setiap pemberhentian perangkat desa harus didahului dengan dasar rekomendasi dari camat. Namun demikian banyak sekali hal tersebut yang dilakukan, bahkan dalam satu kabupaten bisa jumlahnya puluhan sampai ratusan, itu dibiarkan saja oleh Pemda tanpa dilakukan pembelaan. Maka di saat ini kami mohonkan Pak Doli berkenan untuk mengintervensi pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri untuk benar-benar menegakkan aturan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bersama turunannya. Itu yang kenapa kami soan di sini, karena banyak sekali saudara saya yang diberhentikan tanpa prosedur yang tetap. Jika kami memang salah, sudah seharusnya pimpinan itu melakukan pembinaan. Kalau dalam bahasa saya, kalau tidak bisa dibina ya baru dibinasakan. Tetapi jangan langsung dibinasakan agar kami tetap bisa mengabdi di pemerintahan desa, di masing-masing pemerintahan desa yang ada di Indonesia. Kemudian Bapak Ketua Komisi 2 DPR RI yang saya hormati, berkaitan dengan isu akhir-akhir ini yang berkaitan dengan permohonan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Menurut kami, jika di dalam asas pembentukan perundang-undangan itu ada kejelasan tujuan, maka kami sependapat untuk dilakukan revisi. Namun demikian Bapak Ibu, kalau undang-undang itu direvisi hanya untuk keinginan sesaat atau keinginan golongan, maka mohon Bapak berkenan meninjau lebih lanjut. Namun demikian Bapak, kalau revisi Undang-Undang Nomor 6 itu memang kebutuhan desa secara menyeluruh, kami persilahkan Bapak untuk melakukan evaluasi kemudian merevisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Jika itu betul terjadi revisi di tahun ini, maka harapan kami haruslah undang-undang yang akan datang lebih baik dari yang saat ini. Sebagai contoh, Bapak, kami di dalam pemerintahan desa itu mudah sekali diberhentikan. Tanpa rekomendasi camat pun bisa. Mohon berkenan juga agar dipikirkan, karena menurut keterangan yang kami dengar, Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini juga sedang dalam rangka direvisi. Mungkin tidak di pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur tentang perangkat desa itu juga masuk dalam ranah Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Yang saat ini kita kenal Undang-Undang Aparatur Sipil Negara adalah ASN atau PNS, yang kemudian ada P3K. Memungkinkan tidak jika perangkat desa juga masuk di dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara sebagai aparatur pemerintah desa. Hal ini senada atau sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 pasal 18 baik yang diamandemen maupun tidak, yang kemudian dijabarkan di dalam pembukaan di dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas wilayah tertentu yang diakui dan dihormati dalam sebuah sistem pemerintahan negara Republik Indonesia. Nah, maka mohon Bapak berkenan juga untuk memberikan pengakuan itu terhadap aparatur yang ada di dalamnya. Kalau pemerintah desa diakui dalam sebuah sistem negara ketatanegaraan Republik Indonesia, maka kami berharap nantinya jika Undang-Undang Nomor 6 direvisi, maka kedudukan penyelenggara pemerintahan desa, yaitu kepala desa dan perangkat desa, kedudukannya harus lebih baik yang ada di saat ini. Kemudian lebih lanjut Bapak,
karena kami niatnya ingin membantu teman-teman perangkat desa nanti secara lengkap biar dijabarkan oleh teman-teman di pengurus pusat Persatuan Perangkat Desa Indonesia. Di kami di Presidium sifatnya sementara, setelah pertemuan ini ya secara otomatis kami bergabung lagi dengan Persatuan Perangkat Desa Indonesia. Jadi tidak ada perbedaan di antara kami semua. Demikian yang dapat kami haturkan kepada Bapak dan Ibu anggota Komisi 2 DPR RI. Ada tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sanjoko. Selanjutnya yang mewakili pengurus pusat PPDI, Pak Yin matiin Pak lo mic-nya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la khawla wa la quwata illa billah. Yang terhormat Ketua Komisi 2 serta pimpinan, yang saya hormati seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Komisi 2, yang saya hormati rekan-rekan anggota PPDI, baik yang dari Presidium maupun dari pengurus pusat Persatuan Perangkat Desa Indonesia. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia sehingga pada siang hari ini kita bisa dipertemukan. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI yang telah mengundang kami untuk hadir dalam RDPU di Gedung Dewan yang megah ini. Dan kami juga menyampaikan permohonan maaf dan salam hormat dari beliau Ketua Umum PPDI, karena pada kesempatan ini beliau sedang menghadiri undangan pula di Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, sehingga kami harus berbagi tugas. Pertama, perlu kami sampaikan bahwa kami Persatuan Perangkat Desa Indonesia yang telah memiliki struktur dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pusat. Dan kami juga telah memiliki legal formal, yaitu tanda daftar organisasi dari Kementerian Dalam Negeri. Dalam kesempatan ini, Bapak pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, kami banyak sekali masukan permasalahan dari berbagai wilayah. Di antaranya tadi sebagian sudah disampaikan oleh beliau Pak Sarjoko, karena beliau juga mantan Ketua Umum PPDI Pak, jadi kami masih satu tubuh. Oh, beliau mantan Sekretaris Jenderal Pak, mantan Sekjen PPDI. Bahwa kita sekarang mengetahui kepala desa dan perangkat desa itu sebagai pengelola keuangan dan sebagai penyelenggara pemerintahan. Perangkat desa melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan di tingkat desa. Tapi sampai hari ini, sampai saat ini, perangkat desa belum mempunyai status kepegawaian yang jelas. Jadi mohon kepada anggota Dewan untuk bisa memikirkan nasib status perangkat desa. Karena sampai hari ini kita belum mempunyai status yang jelas, Pak. Tadi juga sudah disampaikan terkait dengan banyaknya pemberhentian perangkat desa di beberapa daerah. Bahkan ini sudah sampai PT-UN, Pak. Jadi perangkat desa diberhentikan. Selanjutnya beliau dari teman-teman perangkat desa mengajukan ke PT-UN. Dari PT-UN sudah ingkrah, turun putusan, tetapi sampai di bawah kepala desa tidak melaksanakan apa yang menjadi putusan PT-UN. Dan kami bahkan
hari ini membawa teman-teman kami yang seperti itu. Teman-teman dari Kalimantan apa ya? Teman-teman Sumatera Selatan, Pak. Ada berdiri. Oh, jih. Tapi tadi kami bawa, Pak, sudah 3 tahun ingkrah. Tapi beliau belum dipekerjakan kembali. Dan kami sudah menyampaikan kepada pemerintah kabupaten untuk bisa ditindaklanjuti, tapi sampai hari ini pun belum. Dan itu banyak sekali terjadi. Di Sulawesi juga seperti itu, Pak. Terus selanjutnya, ini masih berkaitan dengan karena ketidakjelasan status perangkat desa. Saya yakin seandainya status perangkat desa ini diperjelas, maka tindakan terhadap pemberhentian perangkat desa yang non prosedural itu tidak akan bisa terjadi lagi. Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, selanjutnya terkait dengan penghasilan tetap. Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa itu masih sangat menyulitkan kami karena implementasi dari Siltap itu dibayar setiap bulan. Tapi kadang-kadang sampai dengan hari ini bahkan ada yang 3 bulan belum terbayarkan, 6 bulan, bahkan sampai dengan 1 tahun belum terbayarkan. Walaupun sudah ada PP 11 tahun 2019. Dengan jumlahnya pun masih sangat belum sesuai dengan PP yang ada. Nah, ini mohon nanti Ketua Dewan untuk bisa menjembatani, memfasilitasi agar ini bisa tidak terjadi di teman-teman perangkat desa. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jadi terkait dengan isu yang berkembang beberapa saat yang lalu terkait dengan masa jabatan kepala desa dan perangkat desa, di mana yang beredar di media itu sangat cepat, Pak, dan walaupun sudah ada klarifikasi dari berbagai pihak, tapi teman-teman di desa itu masih galau, masih ragu, Pak. Jadi yang jelas kami di sini atas nama Persatuan Perangkat Desa Indonesia menolak usulan jabatan kepala desa sama dengan perangkat desa. Karena ini nggak mungkin bisa dilaksanakan, Pak. Kalau jabatan kepala desa jabatan politik, tapi jabatan perangkat desa bukan jabatan politik. Kita bisa bayangkan seandainya sebuah desa, kepala desanya berhenti, semua perangkat desanya berhenti, keberlanjutan, kesinambungan dari jalannya pemerintahan itu nggak bisa dilaksanakan, Pak. Dan oleh karena itu kami dari perangkat desa, Persatuan Perangkat Desa Indonesia sangat menolak dengan tegas terkait dengan usulan seperti itu. Selanjutnya terkait dengan rencana perubahan undang-undang desa yang sesuai dengan informasi yang kami terima masuk di dalam akan masuk di dalam Prolegnas tahun 2023 pada masa sidang kedua nanti. Nah, mudah-mudahan kami berharap sekali karena memang sesuai dengan apa yang kami kaji selama ini, beberapa aturan, beberapa pasal perlu diadakan perubahan demi untuk meningkatkan baik terkait dengan status kepegawaian perangkat desa maupun penghasilan kepala desa dan perangkat desa itu sendiri.
Sehingga nanti teman kami mungkin akan lebih menjabarkan terkait dengan usulan-usulan dalam rencana perubahan undang-undang desa itu. Dan kami nanti akan kami sampaikan usulan dari Persatuan Perangkat Desa Indonesia kepada pimpinan untuk nanti bisa diterima. Monggo kepada saudara kami untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Komisi 2, berikut anggota. Saya merasa bangga dan merasa terima kasih sekali. Semoga yang menerima ini diberikan kesehatan yang penuh, rezeki banyak, dan besok dapat terpilih kembali. Terpenting Bapak Ibu, saya sudah membaca dan melihat niatan baik dari Komisi 2 untuk menerima dengan kita. Saya kira perangkat desa akan memahami itu. Mereka cukup aspiratif dengan kepentingan perangkat desa. Selanjutnya mohon berkenan pimpinan, kami akan menyampaikan beberapa hal yang kaitannya dengan andai kata revisi itu akan dilaksanakan terkait revisi Undang-Undang Desa. Bahwasanya teman-teman perangkat desa, sebelumnya saya memperkenalkan diri Bapak, nama saya Kumaidi Bapak. Saya bidang advokasi dan regulasi BPDI. Saya lanjutkan bahwa penekanan yang sudah disampaikan oleh Pak Mubarok, beliau Pak Mubarok, adalah kaitannya pada saat ini adalah kaitannya dengan status dan kesejahteraan. Status kesejahteraan ini terformulasi nanti kami tidak akan menjelaskan hanya poin-poinnya, kami akan menjelaskan tambahan di ketentuan umum bahwa nanti dalam hal aparat pemerintah desa itu ini akan lebih jelas statusnya manakala itu diatur dalam pasal-pasal yang kami nanti usulkan secara tertulis. Selanjutnya Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati, dalam hal terkait dengan kesejahteraan perangkat desa ini, bahwa perangkat desa adalah yang kami harapkan adalah pegawai aparatur pemerintah desa yang bekerja di lingkungan pemerintah desa dengan pengaturan hak, kewajiban, penggajian dalam perundang-undangan menganut aparatur pemerintah desa dengan peraturan tersendiri. Kami mengharapkan ada peraturan tersendiri Pak, terkait dengan yang mengatur dengan kepentingan perangkat desa. Jadi nanti mohon berkenan nih, titik poinnya adalah ada aturan tersendiri kaitannya dengan aparatur pemerintah desa. Terkait penghasilan tetap Bapak, ini menjadi kendala sudah disampaikan di muka oleh saudara Pak Mubarok. Pengennya kami itu Pak, siltap itu diberikan secara terpisah dengan memperhatikan masa kerja yang bersumber dari APBN, dana alokasi umum. Ini yang menjadi titik poin kami juga begitu. Jadi kemarin Bapak, di situasi di bawah itu 1 bulan pencairan kemudian bisa disampaikan, itu tidak terjadi. Ternyata masih ada hambatan-hambatan. Ini mungkin regulasi daerah, sehingga kalau nanti bisa langsung dari pusat akan menjadi mempermudah kami. Ini harapan kami. Yang diperjelas selanjutnya Bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati, nanti di perubahan pasal ini saya menekankan kepada pasal 66 terkait dengan tunjangan. Tunjangan ini nanti saya berharap saya sampaikan di sini diperluas. Saya tidak akan perjelas, yang jelas di sini itu adalah tunjangan jabatan, tunjangan anak-anak dan lain sebagainya. Nanti mohon berkenan untuk diperluas kaitannya dengan tunjangan. Selanjutnya dalam hal penghasilan tetap, ini
ada memperoleh jaminan, walaupun saat ini kita sudah memperoleh jaminan itu, karena ini nanti kaitannya dengan revisi, itu adalah kita minta diperluasnya terkait dengan jaminan itu. Terakhir titik poin kami bahwa dana desa ini kemarin ada juga pembatasan prosentase. Kami berharap ada kenaikan prosentase terkait dengan ini. Permintaan kami ada di 13%, Bapak, yang kita dari dana perimbangan itu. Itu beberapa hal titik poin kami terkait dengan kesejahteraan. Bahwasanya kami sampaikan yang terhormat pimpinan, teman-teman yang ada di daerah seluruh Indonesia besok akan datang ke sini silaturahmi dalam bentuk silatnas. Kalau berkenan melalui kami selaku wakil dari PPDI bisa menemui yang itu yang kita harapkan, pada perwakilan itu yang kita harapkan, dan kami mengundang. Kalau berkenan rawuh, berkenan datang, kami mengucapkan terima kasih sebelumnya. Itu selanjutnya mungkin di closing kami minta ditutup yang kaitannya untuk melengkapi kami. Sekian, monggo. Mohon izin pimpinan, Ba'da salam, nama Om Bang Widodo dari Kabupaten Cilacap. Izinkan kami menyampaikan kesimpulan dari pemaparan materi yang telah disampaikan oleh saudara-saudara kami dari pimpinan pusat PPDI 1. Persatuan Perangkat Desa Indonesia memohon kepada Ketua Komisi 2 dan anggota Dewan yang terhormat untuk memasukkan perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa masuk ke dalam prolegnas dan dapat dituntaskan pada tahun ini. Yang kedua, Persatuan Perangkat Desa Indonesia memohon kepada pemerintah Republik Indonesia melalui Ketua Komisi 2 dan anggota Dewan yang terhormat agar dapat memberikan kejelasan status kepada kami perangkat desa Indonesia sebagai aparatur pemerintah desa dengan diterbitkannya Undang-Undang Aparatur Pemerintah Desa yang mengatur kejelasan status perangkat desa sebagaimana Undang-Undang tentang ASN. Perangkat desa ada dan diakui keberadaannya sejak zaman kolonial. Tetapi hingga kini di tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia dan telah berganti zaman menjadi zaman milenial, namun kami masih belum jelas statusnya. Bahkan entah departemen atau kementerian mana yang mengelola data kepegawaian kami. Bahkan untuk tercatat saja data kepegawaian kami belum tentu ada. 3. Persatuan Perangkat Desa Indonesia melalui Komisi 2 dan anggota Dewan yang terhormat mendesak terhadap pemerintah untuk menindak tegas tindakan semena-mena terhadap pemberhentian perangkat desa non-prosedural dan penegakan hasil PTUN, serta memberikan sanksi kepada kepala desa yang bertindak semena-mena melakukan pemecatan apalagi yang sudah sampai ingkrah di PTUN. Keempat, Persatuan Perangkat Desa Indonesia menolak dengan tegas ide yang mengusulkan masa kerja perangkat desa sama dengan masa kerja kepala desa. Karena kami bukan jabatan sebagai perangkat desa bukanlah jabatan politik. Akan tetapi kami menjadi perangkat desa melalui seleksi akademik dan menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara tata kelola administrasi di desa, baik perencanaan, penyelenggaraan, dan pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa. Kelima, mendorong pemerintah dalam hal ini melalui Komisi 2
untuk dapat memfasilitasi peningkatan kapasitas perangkat desa sebagai ajang peningkatan kemampuan dalam menunjang profesionalisme kerja perangkat desa. Keenam, mendorong pemerintah untuk dapat memberikan honor ataupun insentif terhadap ketua RT dan RW sebagaimana lembaga kemasyarakatan desa, karena jelas di desa sangat membutuhkan RT dan RW, terlebih setelah munculnya peraturan perundangan tentang LKD, lembaga kemasyarakatan desa, yang di dalamnya adalah mencantumkan RT dan RW. Demikian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Monggo untuk kami kembalikan kepada ketua tim dari PPDI. Terima kasih Bapak Pimpinan yang terhormat dan seluruh anggota Dewan yang terhormat, rekan-rekan perangkat desa yang saya hormati. Demikian kami sampaikan kepada pimpinan dan segenap anggota Dewan di Komisi 2 yang menjadi permasalahan dari teman-teman perangkat desa. Jadi nanti kami serahkan dokumen yang sudah kami persiapkan kepada Komisi 2 untuk berkenan menerima dan sekaligus nanti dipelajari dan ditindaklanjuti. Selanjutnya, sebelum kami akhiri, sebagaimana tadi disampaikan oleh saudara kami Pak Humedi, bahwa kebetulan kami besok ada rencana kegiatan silaturahmi nasional yang akan diikuti oleh teman-teman PPDI, perwakilan teman-teman PPDI dari seluruh Nusantara. Dan kami berharap sekali nanti Bapak Pimpinan bisa menerima kehadiran teman-teman kami dan juga bisa mendorong kepada pemerintah. Dalam hal ini bisa mendorong kepada beliau Bapak Presiden Republik Indonesia untuk bisa menemui teman-teman kami yang kurang lebih berjumlah sampai data hari ini sekitar 75.000. Dan ini terdiri dari utusan perwakilan dari seluruh wilayah di Nusantara. Dan ini adalah murni dari pergerakan Persatuan Perangkat Desa Indonesia. Tidak ada pergerakan organisasi lain, sehingga tidak perlu dikhawatirkan adanya perpecahan, begitu Pak. Dan terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan dan pada seluruh anggota Dewan atas kesempatan yang diberikan kepada kami Persatuan Perangkat Desa Indonesia untuk menghadiri rapat dengar pendapat ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon maaf untuk memakikan salam perjuangan. Merdesa! Merdeka! PPDI! PPDI! Terima kasih. Mohon maaf Pak untuk bisa menerima penyerahan ini. Makasih. Itu merdesa belum merdeka atau merdesa apa? Hah? Oh, merdeka desa. Bapak Ibu sekalian, jadi kita sudah sama-sama dengarkan aspirasi yang disampaikan oleh bapak-bapak yang mewakili seluruh perangkat desa seluruh Indonesia. Dan saya kira aspirasi ini
sesungguhnya sudah berapa kali juga kita dapatkan, ya. Nah, saya pernah ke Jogja, saya juga pernah ke Sulawesi, itu menyampaikan hal yang sama. Ada hal-hal atau persoalan-persoalan dihadapi oleh bapak-bapak dan ibu-ibu. Intinya memang tadi tidak hanya kejelasan posisi, ya, perangkat desa ini di semua aturan. Nah, oleh karena itu, ini menjadi catatan kita, dan dari sebagian besar yang disampaikan tadi memang ini akan bisa kita diskusikan kalau pembahasan revisi undang-undang desa itu dimulai, gitu, ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, silakan. Kalau tadi Pak Samsul Rizal, kita nggak usah lama-lama ya, kita 12:30 kita ada rapat kerja lagi dengan Bawaslu, dan ini Pak Samsul Rizal, Pak Toha, Pak Agung, Pak Amin, Pak Toha, Pak Gaus, Pak Endro. Silakan Pak Heru. Terima kasih Ketua Komisi 2 Pak Doli dan rekan Pak Yanuar dan seluruh anggota yang hadir saat ini, dan para pimpinan dan pengurus Presidium Kepengurusan Pusat dan Daerah PPDI yang hadir saat ini, dan hadirin sekalian yang tak dapat kami sebutkan satu persatu, tentunya anggota Komisi 2 yang kami banggakan. Saya ingin sedikit mengomentari saja yang berkaitan dengan satu, soal revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, dan soal tadi dibicarakan juga soal kesewenangan Kades, ya, dan juga status atau posisi dari perangkat desa. Itu saja yang ingin saya soroti. Pertama, yang berkaitan dengan revisi Undang-Undang 6 Tahun 2014. Memang belum ada survei pengkajian tentang batas waktu yang efektif jabatan kepala daerah ataupun kepala desa. Apakah efektif 5 tahun, apakah efektif 4 tahun, 6 tahun, atau 9 tahun sebagaimana yang diusulkan baru-baru ini. Belum ada kajian tentang itu untuk di Indonesia. Tapi ketahuilah, makin lama, makin panjang jabatan satu kepala daerah ataupun jabat tertentu, kepala dinas, makin disangsikan akan terjadi semacam kesewenangan yang dimiliki oleh yang menjabat. Nah, di Amerika sendiri, mereka sudah mensurvei itu, dan saya lama juga belajar di sana. Kita lihat bagaimana mereka meletakkan cukup dengan angka 4 tahun untuk jabatan seorang presiden. Kita masih lama, 5 tahun. Konon lagi diusulkan 9 tahun. Padahal jabatan-jabatan itu harus diisi bagaimana melakukan kontrol agar tidak terjadi kesewenangan. Kajian yang dibuat oleh mereka di Amerika itu, jabatan presiden itu 4 tahun. Tapi disela lagi dengan pungutan sela 2 tahun sekali untuk anggota senatnya. Setiap 2 tahun sekali, si A tadi yang duduk, tidak lagi duduk. Kalau tadi yang mereka adalah partai tertentu, dari presiden tertentu tadi, dia ganti itu kalau situasinya memang berubah. Jadi diberikan semacam ada dinamika untuk perubahan yang terjadi di tengah masyarakat. Tadinya Joe Biden misalnya, atau Donald Trump yang tadinya menguasai Partai Republik, tapi di tengah perjalanan, pada 2 tahun setelah dia menjabat, diganti dengan dilakukan survei, dilakukan pemilihan ulang untuk pemilihan sela. Ternyata tidak Partai Republik yang menguasai parlemen atau senat, partai lain.
Ini tujuannya adalah untuk melakukan kontrol terhadap jabatan yang dimiliki oleh presidennya ketika itu. Nah, itu mereka lakukan sehingga ada kepastian bagaimana bisa melakukan kontrol terhadap jabatan kepala daerah atau kepala negara. Oleh karena itu di Indonesia kita sudah berlakukan untuk jabatan itu 5 tahun. Dan justru kita mau melakukan semacam keserentakan untuk akhir masa jabatan kepala daerah itu dan presiden. Tujuannya adalah seperti pilkada ini. Tahun 2024 dilakukan pemilihan serentak. Pemilihan serentak itu artinya serentak presiden, serentak gubernur dipilih, serentak bupati dan wali kota pada tahun itu 2024. Dipilih presiden pada bulan Februari, dipilih kepala daerah bulan November 2024. Tujuannya adalah agar ke depan setelah berakhirnya tahun 2024, misalnya tahun 2029, 5 tahun sesuai dengan Undang-Undang Dasar menyebutkan 5 tahun masa jabatan mereka itu, kemudian jabatan ini diganti dengan jabatan baru. Dan tujuannya adalah agar visi misinya itu tidak centang perenang. Artinya seragam kapan 2024 berakhir. Nah, presiden visinya begini, yang di bawah presiden begini. Kalau sekarang ya ini berakhir tahun 2024, yang ini berakhir tahun 2001. Akhirnya berbeda visi misi satu kepala daerah dengan kepala daerah lainnya dan berbeda dengan pemerintah pusat. Ini yang ingin diseragamkan. Justru itu, kalaupun Bapak mengusulkan revisi, saya justru mengusulkan yang direvisi cocok, sesuai saya. Kalau saya ya, tapi saya tidak mengatakan setuju 9 tahun, tidak setuju gini, coba mengusulkan saja. Bagaimana masa jabatan kepala desa itu direvisi di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 itu, 2014, diusulkan menjadi 5 tahun supaya serentak. Kenapa mesti jadi 9 tahun? Ya ini usul logika kita, karena kita pernah belajar melihat ini bagaimana penyelenggaraan pemerintahan itu supaya efektif, agar tidak terjadi kesewenang-wenangan pejabat, baik itu dia gubernur, baik itu bupati, baik itu dia kepala desa atau camat. Tak boleh terlalu panjang. Kalau terlalu panjang, anggota DPR RI misalnya diberi jabatan 10 tahun, ya lengah dengan pekerjaan dan terjadi kesewenang-wenangan, tak ada yang kontrol. Oleh karena itu di Amerika itu dikontrol. Setiap 2 tahun sekali dilakukan pemilihan selah, parlemennya berganti, senatnya diganti, senator berganti. Kalau tadinya memang dia mendukung satu partai, mendukung Demokrat, tadi Republik yang berkuasa, kemudian berubah lagi, ini melakukan kontrol terhadap presiden yang tadi. Kalau memang dia masih betul-betul diminati oleh rakyat, yang tadinya menang Demokrat, pilihan selahnya menang Demokrat lagi. Nanti baru dia bisa untuk jabatan kedua. Tapi kalau 9 tahun, 2 kali masa jabatan 18 tahun, wah, apa yang terjadi? Dan bagaimana mengontrol penyelenggaraan permintaannya? Karena di dalam itu ada uang, ada segala macam kewenangan. Nah, 6 tahun saja terjadi pemberhentian perangkat desa. Suka hatinya aja. Bahkan kesalnya kita, mereka tidak mengikuti peraturan bagaimana ASN itu diberhentikan atau diangkat. Ada aturannya. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN itu diatur bagaimana mengangkat pegawai negeri dan bagaimana dia diberhentikan. Tidak sewenang-wenang bupati atau gubernur memberhentikan pegawai negeri itu. Itu satu. Karena waktunya singkat, saya singkatkan aja. Kemudian soal yang perlu disampaikan adalah tidak masa jabatan itu panjang, usul saya ya. Justru nanti kalaupun mau diusulkan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 itu, justru saya mengusulkan diserentakkan. Ya, nanti tahun berapa kita akan serentakkan? Tahun 2028 semua pemilihan kepala desa itu serentak dengan pemilihan presiden, sehingga visi mulai dari presiden sampai ke gubernur, sampai kepada bupati, sampai ke kepala desa daerah, kepala desa itu sama sampai ke bawah.
Oleh karena itu, berapa lama? 5 tahun. Sama dia. Orang Amerika aja 4 tahun kok. 4 tahun ganti, 4 tahun ganti, 4 tahun ganti. Ada pemilihan sela lagi, 2 tahun sekali. Nah itu tujuannya. Jadi tujuannya adalah untuk tidak terjadi kesewenang-wenangan. 9 tahun siapa yang kontrolnya? Nah, kemudian yang perlu diperhatikan adalah soal perangkat desa terkait dengan penghentian masa jabatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 2014. Saya minta perjuangannya jangan hanya satu jalur lewat pintu peradilan tata usaha negara saja. Saya melihat apabila terjadi penghentian jabatan yang melawan hukum bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 2014, ini bisa dikategorikan perbuatan melawan hukum yang bisa dipidanakan. Betul? Untuk itu bersatulah teman-teman perangkat desa, berdiri tegak di jalan yang lurus, kemudian ciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa di tingkat desa. Saya titip itu. Karena apa? Saya titip itu karena tiap tahun pemerintah memberikan kebijakan dana desa yang ingin sekali memajukan negara ini dengan membangun desa. Desa maju, negara maju. Terima kasih dari saya. Kupat Kecemplung Santen pilih lompen tepat nyun pangapunten. Nasrun minallah wal fatun gorib. Wallahumma fiqh ila kamitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agung Widiantoro, fraksi Partai Golongan Karya. Terima kasih Pak Agung dari fraksi Partai Golongan Karya. Pak Amin dari fraksi Partai Nasdem. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 2, yang saya hormati dari PPDI, perangkat desa seluruh Indonesia yang hari ini hadir di ruang Komisi 2, yang saya banggakan. Yang pertama, saya mengapresiasi pola pikir PPDI di dalam menyalurkan aspirasi. Mekanisme ini menurut saya lebih maju, sehingga gagasan dan pikiran yang konstruktif itu akan menjadi masukan yang patut kita pertimbangkan. Ya. Dari 3 pembicara tadi ada beberapa substansi yang menurut saya rasional, ya. Dan semuanya ini tidak berorientasi pada tendensi emosi, tapi lebih mengarah pada misi dan kepentingan bersama. Bagaimana tata kelola pemerintahan desa ini jauh lebih baik, bisa menyelenggarakan pemerintahan yang substansial dan tidak hanya prosedural, tapi lebih mampu memberikan layanan yang terbaik. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, di sana sebetulnya dari pasal per pasal sudah mengatur. Tadi sudah disinggung pasal 48, pasal 66. Ya. Tentu itu semuanya kalau kita evaluasi secara komprehensif mungkin ada hal-hal yang perlu disempurnakan. Ya. Kehadiran Bapak dan Ibu semua hari ini menurut saya momentumnya pas. Ketika isu bergulir tentang revisi Undang-Undang Pemerintahan Desa ini sedang banyak didiskusikan, dan momentumnya perangkat desa juga menjadi bagian di dalamnya, dan hari ini masukan itu sudah diterima oleh Ketua Komisi 2. Saya kira ini sesuatu yang sangat taktis dan strategis. Tepuk tangan untuk PPD. Yang kedua, terkait dengan aspirasi tadi, saya hanya memberikan stressing di 2 hal saja. Yang pertama terkait dengan status perangkat desa yang hari ini sedang diperjuangkan bersama agar ke depan status perangkat desa ini memiliki status yang kalau toh tidak disetarakan dengan PNS, jadi aspirasinya paling tidak P3K gitu ya. Karena punya masa pengabdian itu ya. Kalau PNS itu mekanismenya juga
juga sedang dirumuskan oleh Kementerian Menpan RB. Tapi status itu menurut saya hari ini Bapak dan Ibu di tingkat pemerintahan desa sudah memberikan kontribusi di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, karena di situ ada unsur sekretaris desa, kasun, dan ada lagi kaur ya, kaur. Nah, selama ini status sekretaris desa, kaur, dan kasun itu ya, kadus, kepala dusun, itu sudah diatur di dalam pemerintah daerah ya, melalui peraturan daerah. Undang-undang ini sebetulnya memberikan satu payung hukum bahwa eksistensi perangkat desa sebetulnya di dalam undang-undang itu sudah nyata ada. Hanya aspirasi yang hari ini berkembang dari Bapak dan Ibu semua, bagaimana memperjuangkan nasib bersama, perjuangan bersama bisa lebih konkret lagi statusnya ya. Tentu aspirasi ini menjadi bagian yang sudah didengar oleh pimpinan dan seluruh anggota Komisi 2 ya. Kemudian yang terakhir terkait dengan peran nyata dari perangkat desa di dalam mengakselerasi sistem birokrasi desa. Ini menjadi kata kuncinya. Karena apa? Eksistensi perangkat desa ini masa jabatannya itu jauh lebih awal dibandingkan kepala desa terpilih dan jabatan itu. Kemampuan mengakselerasi fungsi birokrasi yang ada di desa, saya kira perangkat desa ini menjadi kata kuncinya. Kemajuan suatu desa tidak bisa dilepaskan dari peran itu semua. Oleh karena itu, saya dari fraksi Nasdem secara khusus mengapresiasi fungsi dan peran perangkat desa yang selama ini ada. Kita terus berjuang mengikhtiarkan semua aspirasi ini menjadi sesuatu yang bisa kita wujudkan bersama. Ya, amin. Saya kira ini Pak Ketua respon saya dari paparan dari 3 narasumber tadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih Pak Amin. Ini gara-gara Pak Toha nih pakai fraksi-fraksi semua nih jadinya. Ini di Komisi 2 Pak. Ayo Pak Toha silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua, pimpinan, anggota yang saya hormati, pengurus pusat PPDI dan jajarannya, Presidium Pamong Desa seluruh Indonesia yang juga saya hormati, saya banggakan. Selamat datang dan terima kasih sudah memberikan kami ini berkinerja. Jadi sekali lagi terima kasih. Tapi saya sebelum ke sana, saya sampaikan dulu terima kasih terima kasih kami kepada kepala desa maupun perangkat desa. Sejak Undang-Undang Nomor 6 2014 ini diundangkan, ini sudah menghasilkan banyak hal. Termasuk di sini ada perumusnya juga. Banyak hal. Saya lihat ini aja data, salah satu data aja. Desa Mandiri ini 2015 sampai 2022. Terakhir. Desa Mandiri dari 174 menjadi 6.238. Desa Maju dari 3.608 menjadi 20.249. Desa Berkembang dari 22.882 menjadi 33.902. Desa Tertinggal yang semula 33.000 sekian hanya menjadi 9.000. Desa Sangat Tertinggal 13.000 sekian jadi 4.000, jadi turun. BUMDes yang semula hanya 8.189 menjadi 60.000. Artinya apa? Artinya selama ada undang-undang desa ini, desa maju. Siapa yang memajukan? Ya, softwarenya undang-undang, kepala desa, perangkat desa, dan aparatur desa. RT, RW, dan semuanya. Artinya apa? Undang-undang ini sebenarnya sudah sempurna saat itu. Tapi dengan adanya perkembangan zaman
dengan adanya fakta-fakta di lapangan, kejadian kasus-kasus di lapangan, undang-undang ini perlu diperbaiki supaya lebih baik lagi. Jadi jangan mengatakan undang-undang ini jelek. Undang-undang ini sudah luar biasa. Hanya beberapa poin tadi yang disampaikan oleh bapak-bapak sekalian, itu yang harus kita perbaiki. Karena ini aspirasi perangkat desa, saya nggak akan menyentuh kepala desa. Kepala desa sudah selesai. Aspirasinya 9 tahun, biarin 9 tahun. Yang jelas saya yang menyampaikan, mengabulkan semua tuntutan, tidak ada poin yang menuntut kepala desa disamakan dengan jabatan atau masa kerja perangkat desa. Itu titik. Itu nggak ada. Saya pernah jadi pimpinan daerah. Saya bisa merasakan mudin ini piye, bayan ini piye. Dulu belum ada kaur ya. Ya, kaur ada, sekdes IP dan sebagainya, dulu mau diangkat sebagainya. Nah, dari situlah sebenarnya apa yang para kepala desa sampaikan, saya bisa mengerti. Yang disampaikan oleh perangkat desa, saya bisa mengerti. Kadang-kadang saya ngeneng-ngeneng mudin gaji ini mung sakmono, tapi kan lumayan tin kalau ono selamatan, ono kan ono nih kepala dusun dan sebagainya. Nah, perangkat desa ini kan hal sendiri. Makanya kita sekarang bicara perangkat desa. Kalau tadi disampaikan ada usulan, kalau nanti ada revisi, jadi revisi Undang-Undang Nomor 6 2014, maka bapak-bapak dari perangkat desa ini ikut memasukkan poin-poin itu tadi. Dan poin-poin yang ingin dimasukkan, saya pikir, saya yakin-yakinnya make sense. Saya jamin akan memperjuangkan itu, ya, karena make sense. Jadi yang tadi ada katakanlah ketika prolegnas diputuskan, maka akan menyampaikan poin-poin. Tapi yang saya nggak mengerti begini. Tadi ada juga usulan, ini untuk kejelasan ya, kita sama ya, semisi ya, kejelasan status dan kesejahteraan yang jelas perangkat desa. Tapi ada usulan juga undang-undang aparatur pemerintah desa. Ini sebenarnya lebih elegan, tapi saya nggak tahu bisa menjamin 1 tahun apa enggak. Ya itu yang mungkin panjenengan semuanya pahami ya. Itu akan lebih elok. Jadi kalau presiden, gubernur, bupati, monggo dengan cara-cara modern sekarang. Tapi desa itu punya keunikan, kekhasan. Jadi nggak bisa sama-sama 5 tahun itu nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Keunikan sendiri-sendiri. Jadi saya pikir karena belum ada kajian, karena belum ada survei atau disertasi atau tesis secara akademis, janjinya berapa toh yang pas itu, maka kajian akademis yang paling akademis yang paling hak itu adalah apa yang terjadi di desa yang dialami oleh mereka sendiri. Itu kajian akademis. Termasuk bapak-bapak ini nggak usah kajian akademis. Bapak-bapak itu merasa penghasilannya kok kayak gini, tunjangannya nggak ada, itu kajiannya. Termasuk kok saya statusnya gimana sih, ASN atau P3K. Tapi bapak-bapak sekalian tadi menyampaikan ada usulan yang sangat menarik itu tadi, undang-undang aparatur pemerintahan desa. Nah, ini nanti ya bisa dibuat oleh Pak dosen-dosen yang mengikuti panjenengan. Tapi nanti kita bicarakan apakah harus memasukkan unsur-unsur yang panjenengan tadi sampaikan dulu, poin-poin itu, apakah kita harus mengusulkan undang-undang aparatur pemerintah desa. Ada dua pilihan sebenarnya, tergantung bapak-bapak sekalian. Dan kami hanya memperjuangkan. Kewajiban saya adalah memperjuangkan. Kemudian semuanya masuk akal kok. Honor insentif ketua RT RW, monggo. Ada yang sebagian sudah, ada yang belum ya mungkin ya, karena memang kekurangan. Mendorong pemerintah untuk meningkatkan kapasitas perangkat desa. Tapi perangkat desa itu kan sebenarnya saat ini kan luar biasa, sudah bagus-bagus, sudah sarjananya juga banyak kan. Kalah biasanya kepala desanya juga kalah sih.
Ya, secara pendidikan ya, tapi secara pengalaman nggak tahu sama. Kemudian tadi menolak masa jabatan kerja sama masa kerja dengan Kades sudah saya jelaskan tadi. Kemudian menindak tegas menindak tegas Kades yang sewenang-wenang, pastilah. Kalau itu hukum alam, Pak, itu nggak diatur-atur, itu sebenarnya kan sudah ada. Kalau di dalam perangkat desa mempunyai hak dan sebagainya. Kemudian perangkat desa berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri dan diberhentikan. Oke. Nah, diberhentikan ini yang menjadi polemik. Karena satu, tidak memenuhi syarat, karena diancam pidana 5 tahun, ya karena melanggar larangan-larangan itu. Nih, ini nanti menjadi pembahasan. Bisa jadi nanti ada klausul ketika undang-undang jadi direvisi, ada syarat tertentu, ya, sebagai konsekuensi kepala desa harus memenuhi syarat ketika mau memberhentikan perangkat desa. Atau bisa jadi dibalik juga, kepala desa juga ada yang ngontrol. Kontrol balik, saling mengontrol, bahkan dikontrol oleh masyarakat. Jadi selama berapapun masa jabatannya sebenarnya tidak masalah, asal kontrolnya kuat. Nah, ini menjadi persoalan. Nah, kaitannya dengan tunjangan hak, dan sebenarnya perangkat desa punya hak menerima penghasil siltap, ya, penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, penerimaan lain yang sah, mendapatkan jaminan kesehatan, mendapatkan cuti, mendapatkan perlindungan hukum. Sebenarnya kalau itu dijabarkan banyak. Akan tapi tadi memang ada beberapa keluhan, termasuk misalkan bengkok dulu melekat pada individu perangkat desa, tapi sekarang dikelola desa, bisa jadi tidak nyampe ke perangkat desa. Nah, ini jadi kajian juga. Ini hanya saya mewacanakan aja di kajian-kajian nanti revisi Undang-Undang Nomor 6 2014 bisa kita kaji. Maka tadi disampaikan oleh Pak Sapa tadi agar dirumuskan, Pak. Rumusannya harus sama ya. PPDI sama presidium ini ya, karena tadi sama ya. Ya, rumusannya harus sama. Jadi kita bawa. Syukur-syukur besok kalau pas penyampaian aspirasi, saya nggak menyatakan demo, penyampaian aspirasi juga sama, artinya ada rumusan tertentu yang bisa kita terima, sehingga kita berpikir malam ini apa rumusan-rumusan itu yang bisa kita terima, dan saya pikir ini bisa terima semuanya, tinggal memperjuangkan aja, ya, kompakannya aja. Saya pikir begitu, Bapak Ketua. Ini yang terakhir ini, jadi perangkat desa itu kan ditugaskan negara untuk melaksanakan undang-undang sebagaimana ASN, P3K dan semua. Akan tetapi haknya tidak seperti yang ditugaskan oleh negara untuk melaksanakan undang-undang. Belum. Saya katakan belum seperti haknya, ya. Seperti aparat negara yang sekarang ini ditugaskan untuk melaksanakan undang-undang. Paham ya? Ini kalau yang merumuskan paham ini. Jadi memang belum artinya. Tapi kalau karena belum itu, makanya kita perjuangkan agar bisa sama dengan sebagai pelaksana tugas negara yang harus diberi hak dan diberi imbalan dan diberi penghargaan sesuai dengan tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Toha, silakan Pak Gaus. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 2 yang saya hormati, Bapak-bapak dari pengurus Presidium PPDI dan pengurus pusat PPDI, hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Menyimak dan mendengarkan aspirasi yang Bapak-bapak sampaikan, saya mendengar secara seksama dan tentunya saya memberikan apresiasi yang luar biasa terhadap aspirasi yang Bapak sampaikan. Dari penyampaian
dan tutur kata yang Bapak ungkapkan, Bapak-bapak ini menurut hemat saya paling tidak sudah harus menjadi anggota DPRD kabupaten minimal. Saya bukan mengada-ada dan bukan melu-elu ke Bapak, enggak. Kami ini selalu melakukan RDP, menerima aspirasi, dan itu adalah merupakan tugas dan tanggung jawab kami. Saya melihat saya 10:30 sudah sampai di sini. Bapak dengan tenang, santun, duduk di sini menunggu kawan-kawan untuk mengagendakan kegiatan yang sedang kita langsungkan. Bapak bicara itu ada referensinya. Malah dikatakan ada naskah akademik. Saya dulu di DPRD provinsi nggak mengerti itu apa itu naskah akademik itu. Ini perangkat desa udah bicara tentang naskah akademik. Artinya tentu ini kajiannya tidak berdasarkan keinginan atau nafsu, tetapi memang referensi itu yang didukung oleh berbagai aspek kehidupan. Itu yang maksud daripada naskah akademik itu. Oleh karena itu, tentu mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan, apa yang Bapak aspirasikan, bagi kami ini sudah kami dengar semuanya. Apakah yang menyangkut tentang persoalan sekonyong-konyong perangkat desa diberhentikan tidak berdasarkan aturan yang jelas. Ini namanya zalim kalau memang betul yang Bapak sampaikan. Kami kan hanya menerima saja baru. Tentu kami harus mendapatkan konfirmasi kenapa perangkat desa yang seperti ini diberhentikan. Bapak bisa mengadukan kepada ombudsman. Sudah. Nah, jadi harusnya juga kalau ada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan perangkat desa dan ini adalah ruangnya untuk Bapak sampaikan kepada kami. Komisi 2. Karena Komisi 2 itu adalah hal-hal yang menyangkut tentang kepemerintahan, termasuk perangkat desa, hak Bapak untuk datang ke sini. Diminta atau tidak diminta, diundang atau tidak diminta. Ini adalah rumah besar Bapak untuk menyampaikan persoalan-persoalan yang ada pada ranah Bapak. Oleh karena itu, bagi saya pribadi, apa yang Bapak sampaikan ini barangkali bagi kami Komisi 2 menjadikan referensi untuk melakukan penataan terhadap rancangan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 itu. Artinya waktu yang tepat Bapak datang sini. Karena memang belum dibahas, belum kita bicarakan, tetapi sudah kita masukkan ini menjadi prolegnas. Bagaimana ini merupakan bahagian juga termasuk sesuatu yang dibicarakan dan mudah-mudahan juga dimasukkan dalam batang tubuh apa yang Bapak sampaikan. Baik mengenai tentang bagaimana mekanisme perangkat desa itu bisa diberhentikan. Terutama diberhentikan. Jadi ini masalah kemanusiaan. Masalah masa depan bapak-bapak. Sekonyong-konyong diberhentikan, tentu nilainya adalah negatif. Bukan hanya untuk diri Bapak, keluarga Bapak. Tahu-tahu ada sekonyong-konyong, ada orang yang punya otoritas tentang itu, yang tidak berdasarkan aturan. Ini zalim. Nah, ini perlu ada aturan main. Bisa seseorang diberhentikan, bisa. Anggota DPR RI saja bisa diberhentikan. Tapi ada koridornya. Inilah yang Bapak tuntut terhadap persoalan ini.
Dan ini insya Allah akan menjadi bahan bagi kami dalam merumuskan undang-undang yang akan kita revisi itu. Yang kedua adalah mengenai kesejahteraan. Saya melihat bahwa perangkat desa, saya dari desa Pak. Lahir di desa, sekolah di desa Pak. Sekonyong-konyong aja datang ke DPR RI ini dengan perjuangan yang tidak gampang Pak semuanya. Oleh karena itu kami merasakan, kami bergelut dengan perangkat desa. Kalau saya pulang ke dapil pasti ketemu dengan perangkat desa. Yang Bapak tuntut, na'udzubillah, sangat luar biasa Pak. Bukan menuntut tentang yang sebagaimana dikatakan kawan-kawan kami, tidak persoalan itu. Kita bicara tentang perangkat desa, yang diminta adalah tentang masalah kemanusiaan, masalah masa depan. Apa yang Bapak sampaikan tadi? Bagaimana kami ini ditingkatkan kualitas SDM-nya. Jarang-jarang orang meminta supaya ditingkatkan SDM itu. Guna apa? Supaya lebih paripurna Bapak dalam menata laksanakan apa-apa saja yang berkaitan tentang tugas, fungsi, wewenang daripada perangkat desa. Perangkat desa adalah berada di grassroots. Kerjanya tidak pakai jam kerja. Kapan saja, di mana saja bisa dilakukan oleh perangkat desa itu. Saya tahu itu Pak, bukan informasi. Kapan kita perlu saya datang bukan karena saya anggota DPR, enggak. Saya baru kemarin anggota Dewan. Apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat, perangkat desa selalu enggak bicara tentang jam kerja. Kalau ini memang sesuatu yang dibutuhkan, langsung diproses. Betul Pak? Ya, itu saya tahu persis tentang hal itu. Kemudian yang berkaitan tentang revisi terhadap Undang-Undang Nomor 6 2014. Tadi sudah dikatakan oleh kawan-kawan kami. Kalau memang ada di samping Bapak ini adalah akademisi, tentu kami ingin juga mendapatkan bahan-bahan paling tidak. Kalau memang sudah ada naskah akademiknya, usulkan saja kepada Komisi 2 supaya ya artinya aspek-aspek sosiologis dan lain sebagainya itu. Ya artinya kalau memang ini sudah ada bahan yang dimiliki oleh bapak-bapak, tinggal apa yang ingin Bapak sampaikan tadi, undang-undang tentang perangkat desa. Ini kan terobosan baru ini, bukan ASN, bukan undang-undang desa, tetapi adalah aparatur pemerintahan perangkat desa. Ini Bapak akan cerdas ini, memberikan masukan. Untuk itu bisa saja bahan yang Bapak berikan diserahkan kepada Komisi 2, lalu Komisi 2 mempunyai hak inisiatif berdasarkan masukan-masukan dari Bapak. Yang selama ini memang belum terfikirkan oleh kami tentang apa yang Bapak sampaikan. Inilah sinergitas, dan inilah makna arti daripada kehadiran Bapak-Bapak ini. Sehingga kita usulkan kepada Balik dan bagaimana ini menjadi bagian daripada prolegnas dalam menata dan membuat rancangan undang-undang sebagaimana yang Bapak inginkan, dan saya yakin Komisi 2 akan melakukan sekalau memang itu adalah sesuatu untuk kepentingan masyarakat, kepentingan bangsa dan negara. Kenapa tidak? Ini kita perjuangkan. Barangkali itulah beberapa hal yang perlu sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Gus Pardi Gaus, anggota DPR RI dari Komisi 2, fraksi Partai Amanat Nasional. Saya sebetulnya tidak berkehendak menyebut itu, tapi karena kawan-kawan juga menyebutkan itu, terpaksa. Maksudnya sebetulnya adalah kami ini adalah fraksi Komisi 2
Tidak ada embel-embel fraksi-fraksi yang saya sebutkan termasuk fraksi saya ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Interupsi kedua, Bang Tua, interupsi sedikit saja, tak sampai setengah menit. Tadi semua teman-teman sudah menyampaikan fraksi mana mereka. Saya tadi lupa menyampaikannya. Saya dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Terima kasih. Sebentar Ketua, saya juga belum Ketua. Fraksi mana Pak? Instruksi pimpinan. Sebenarnya ini kan gotong royongnya Komisi 2 ya, dari fraksi manapun oke harus kita perjuangkan itu. Instruksi pimpinan. Sekali lagi teman-teman nyebut ya saya dari PKB. Ampun. Instruksi pimpinan. Instruksi sebentar. Saya daftar Pak, karena nanti Pak. Fraksi saya belum bicara lagi Pak, jadi saya daftar nanti. ya. Ini masih ada dua, Pak Hendro dan Pak Heru, baru nanti Pak Dito. Teman-teman perangkat desa, saya ingin kasih tahu, sangat jarang Komisi 2 RDPU di mana hampir seluruh fraksi satu pendapat. Kecuali urusan desa hari ini. Jadi luar biasa. Tepuk tangan untuk teman-teman. Gara-gara sedikit Pak Ketua. Tadi beliau katakan dari PKB, dari PKB. Jadi PKB itu isi loro telu. Oke, baik Pak Ketua. Silakan Pak Hendro. Iya. Terima kasih pimpinan. Yang kami hormati pimpinan dan kawan-kawan Komisi 2. Yang kami hormati ini tamu dari Presidium Pamong Desa dan pengurus pusat PPDI serta hadirin yang kami muliakan. Terima kasih atas kedatangannya dan masukannya yang cukup bagus kaitannya dengan memperkaya untuk perbaikan penguatan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Jadi memang undang-undang ini setelah diimplementasikan ini kan memang perlu perubahan-perubahan untuk menguatkan cukup Recording in progress. Dalam bentuk nawacita. Salah satunya adalah membangun dari pinggiran, membangun dari desa. Di desalah sebenarnya pusat kemajuan yang menentukan negara ini maju atau mundur. Oleh karena itu, saya sepakat untuk perangkat desa ini perlu diperhatikan, termasuk dari sumber daya manusianya juga sudah bagus dan perlu ditingkatkan. Yang lebih penting adalah kesejahteraannya. Nah, yang berikutnya kaitannya dengan tadi persoalan-persoalan konflik antara kepala desa dengan perangkat. Ini sudah banyak yang terjadi. Kebetulan saya juga banyak menerima keluhan. Ini sebenarnya kalau kita konsisten, ini memang sebenarnya ada Peraturan Mendagri Nomor 67 Tahun 2017. Ini yang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Di sini sebenarnya di pasal 5 jelas kalau diberhentikan alasannya apa, meninggal dunia, berhenti sendiri atau mengundurkan diri, serta diberhentikan karena tidak memenuhi syarat. Nah, ini yang kadang-kadang tidak konsisten dijalankan. Kalau terjadi sengketa yang sampai ke PT UN, sebenarnya itu potret bahwa kepala daerah setempat itu gagal memediasi dari persoalan-persoalan desa. Di situ kepala daerah punya andil cukup besar dalam kegagalan ini. Ada dinas PMD juga ada kan. Ini seharusnya tidak sampai ke PT UN, tapi diselesaikan secara kekeluargaan, gotong royong melalui mediasi dari kepala desa. Nah, ini mungkin yang persoalan-persoalan ini yang perlu diperbaiki dalam revisi undang-undang desa yang ada.
Supaya apa? Supaya ini benar-benar tidak menjadi masalah di kemudian hari, tapi betul-betul mewujudkan desa yang maju dan menjadikan negara kuat. Ini kami sepakat. Kami minta juga kawan-kawan dari Presidium Pamong Desa maupun PPD ini memberi masukan posisi-posisi aparatur desa ini diperkuat seperti apa. Kalau bentuknya undang-undang, monggo kita kaji bersama supaya apa? Supaya benar-benar perangkat desa ini bisa bekerja secara nyaman dalam situasi politik seperti apapun, tetap bekerja secara profesional. Karena apa? Karena inilah sebenarnya kepala desa bisa berganti, tapi perangkat desa kan bisa kontinu. Dan nah ini yang harus kita harapkan. Harapan kami tertumpu pada bapak-bapak sekalian yang datang pada siang hari ini. Oleh karena itu, sekali lagi kami minta dorongan dan mari kita bekerja bersama-sama bagaimana mewujudkan undang-undang ini supaya lebih sempurna dengan peraturan-peraturan yang ada. Dan kami juga sebenarnya sudah menyarankan kepada Menteri Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri kan ada yang namanya Dirjen Bina Pemerintahan Desa. Itu vertikalnya di bawah itu adalah Balai Besar Pemerintahan Desa. Ini yang sebenarnya selalu mengawal bapak-bapak sekalian untuk peningkatan pelatihan dan sebagainya. Namun apa kata, balai yang ada dari Dirjen Bina Pemerintahan Desa ini terlalu sedikit. Umpamanya di Lampung, ini hanya satu untuk semua Sumatera ada di Lampung. Umpamanya DIY itu mewakili Jawa sama NTB. Terlalu banyak rentangnya dan itu golongannya belum ditingkatkan. Masih eselonnya eselon 3, ada yang eselon 2. Paling seluruh Indonesia hanya ada 3 balai. Nah ini kan kritik kita kemarin juga kita sampaikan supaya balai-balai ini ditingkatkan kapasitasnya, kalau perlu diperbanyak supaya apa? Bisa semakin memajukan desa yang ada. Mungkin itu. Terima kasih pimpinan. Nama saya Endro Suswantoro Yahman dari fraksi PDI Perjuangan. Terima kasih. Terima kasih Pak Hendro. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, ini tadi mestinya jam 1 kita selesai, tapi izin ya kita sepakati mudah-mudahan 1:30 kita sudah selesai Pak ya. Kenapa? Karena sebentar lagi mestinya jam 1 tadi kita harus sudah rapat dengan Badan Pengawas Pemilu. Tapi nggak apa-apa, ini demi perangkat desa sampai 1:30 kita bisa selesaikan. Masih ada 2 lagi Pak Heru dan Pak Dito nanti terakhir Pak ya. Saya pimpinan. Tambah 1. Pak Dipriyadi. Pak Heru silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pimpinan dan seluruh anggota Komisi 2 yang saya hormati, para Bapak Ibu, pengurus dan anggota PPDI, dan nama lain yang ternyata juga satu adanya. Saya dari fraksi PDI Perjuangan. Karena fraksi kami fraksi yang terbesar, maka kami harus mengambil sikap yang paling bijaksana. Ya. Kami mendengarkan berbagai ungkapan yang saya lihat semuanya sangat simpatik. Kami berkawan dengan semua fraksi yang kebetulan ditugaskan di Komisi 2. Namun lebih daripada itu, ingin saya informasikan. Walaupun mungkin saya dengan kawan-kawan tidak banyak berbicara di sini, tapi kami banyak mendengarkan. Mendengarkan dari rekan-rekan fraksi lain yang tugasnya sama-sama di Komisi 2, bahkan kami sudah mendapatkan arahan yang intinya kawal perjuangan demi kemajuan desa.
Presiden kami, presiden kita, tentu Presiden Republik Indonesia, milik seluruh rakyat Indonesia. Tapi bukan rahasia, presiden kami Pak Jokowi adalah anggota PDI Perjuangan. Kami merasa paling wajib atau paling tidak bersama-sama berkewajiban untuk mendukung program-program pemerintahan kita. Bukan rahasia kalau presiden kita dari awal sudah selalu berpihak kepada desa. Sudah banyak diungkapkan dan buktinya. Pasti semuanya tidak serta-merta sempurna. Termasuk masih ada yang agak ketinggalan sedikit. Bukan ketinggalan dari awalnya, tapi karena dinamika. Oleh karena itu wajar ketika kepala desa ingin begini, begitu. Demikian juga perangkat desa. Perhatian untuk organisasi kemasyarakatan di desa, pasti. Kami tidak boleh menyombongkan diri, tapi kami merasa terpanggil dan harus bijaksana. Oleh karena itu, saya dengan Pak Endro, dengan semua teman-teman, mendengarkan dengan seksama. Tidak hanya di sini, tapi juga di dapil kami masing-masing. Yang dari Banjarnegara, dari Kebumen, dari Purbalingga, kebetulan itu dapil kami. Tidak hanya itu, di seluruh dapil ada anggota kami. Tidak hanya yang di DPR RI, juga seluruh jajaran. Mungkin samalah dengan partai yang lain. Bedanya, ya dicari sendiri. Ya, tentu ada bedanya, karena masing-masing kan punya nilai-nilai kejuangan. Dan itu wajar. Kita berfastabiqul khair. Ya, berlomba-lomba dalam kebaikan, insya Allah. Tentu ada kekurangannya di sana. Itu saja. Oleh karena itu, tidak berlebihan kalau kami siap dihubungi walaupun tidak di gedung Dewan. Ya. Nomor kami kalau diperlukan, HP-nya 081 2288 5647. Nah, saya senang karena ada yang minta diulangi, berarti dicatat. 081 2288 5647. Permohonan kami nanti pemilu di 2024, kalau kami mengecewakan, tidak usah dipilih. Nah, tapi kalau kami bisa dipercaya menurut rakyat, menurut perangkat desa, menurut kepala desa, dukunglah kami dan kawan-kawan tentu. Ya. Iya. Alamat saya aslinya desa Kedung Legok, pasti desa sekali kan? Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga. Tetangga desanya Sumanto. Ya, Sumanto. Tapi sekarang saya tinggal di kota karena istri saya orang kota. Jadi orang desa ingin dapat orang kota, ternyata sama saja. Ya. Ya. Di Purbalingga, Jalan Pasukan Pelajar Imam nomor 3 Purbalingga. Umur masih 17 tahun, kalau dibalik 71 tahun. Terima kasih, selamat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heru. Ini lanjut saja ke Pak Depri, ini dari Partai Gerindra. Silakan Pak. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan komisi, anggota Dewan, pengurus PPDI dan seluruh organisasinya yang ada. Yang pertama, barangkali saya ini pernah tanda tangan yang dari KUR, Kadus itu saya. Karena saya pernah jadi camat 2 periode. Jadi dulu di zaman saya jadi camat, yang tanda tangan KUR, Kadus itu camat. Nah, sekarang Kadus ya. Nah, inilah dulu tidak pernah ada pemberhentian Kadus ke zaman saya karena semua terkontrol. Tapi dasarnya Undang-Undang 5 tahun 79 tentang pemerintahan desa. Nah, barangkali di Undang-Undang 5 79 yang baik bisa kita ambil.
Karena saya ini Pak bekerja sebagai birokrasi itu di Orde Baru. Saya di Orde Lama kecil. Di Orde Baru saya bekerja. Di Orde Reformasi saya bekerja. Sekarang di Orde sekarang saya jadi anggota DPR. Jadi saya alhamdulillah mendapat kesempatan yang banyak tentang perangkat desa dan pemerintahan desa. Saya melihat memang perangkat desa itu dulu asal-asalan rekrutmennya. Asal yang mau, tapi sekarang tidak. Karena yang terpelajar semakin banyak, maka perangkat desa pun semakin berkualitas. Ini menunjukkan bahwa pemerintahan desa itu semakin berkembang. Saya kira itu juga manfaat daripada undang-undang pemerintahan desa yang baru ini. Nah, dalam kaitan ini, saya melihat kedudukan tahun ini memang tidak jelas. Dan saya juga harapannya birokrasi desa ini diatur dengan undang-undang tersendiri atau aturan tersendiri. Birokrasi desa, bukan kepala desa ya. Jadi birokrasi desa. Dulu namanya perangkat desa, terdiri dari sekretariat desa dan kepala dusun. Nah, itu bunyinya gitu. Nah, karena ini perangkat desa ini sangat penting posisinya dan dia kerja sesuai dengan birokrasi aturannya, maka dia punya kedudukan yang kuat. Jadi kedudukan yang kuat itu nyatanya tidak mudah diberhentikan. Tidak mudah diberhentikan. Nah, ini poin pertama dalam revisi undang-undang desa atau nanti ada peraturan tentang perangkat desa atau aparatur pemerintah desa. Tidak mudah diberhentikan. Jadi pengertian masa atau pensiunnya adalah 60 tahun, saya kira itu sudah bagus. Tapi tinggal sampai nggak 60 tahun dia pensiun, masa pensiun dia. Nah, ini perlu diperketat aturan pemberhentiannya. Ketika ada pelanggaran terhadap aturan itu, maka kan begini contoh. Kalau perangkat desa ini saya langsung ke teknis ya. Saran saja ke teknis karena kami ini sangat teknis sekali memahami itu. Ketika perangkat desa itu diberhentikan oleh yang membuat, maka dia digugurkan dengan petun, maka kalau tidak dikembalikan, maka hak kepala daerah atau hak di atasnya untuk mengembalikan dia. Jadi kan nggak ada lagi komplek itu, paksa untuk menerima, karena sudah ada aturan hukumnya. Saya kira itu untuk kedudukan kepala desa. Kemudian tentang penghasilan. Desa ini, mohon maaf, desa ini sejak ada Indonesia, sejak ada manusia di Indonesia, sudah ada desa. Jadi sejarahnya, otonomi desa ini adalah otonomi yang berasal dari desa itu sendiri. Beda dengan otonomi kabupaten, beda dengan otonomi provinsi. Kalau otonomi kabupaten provinsi itu diberikan oleh negara. Tapi kalau desa, sejak desa itu tumbuh, maka otonominya berasal dari desa itu sendiri. Karena dia kuat, seharusnya, dan mohon maaf ya, aspirasi ini saya sudah terima lama sekali. Kebetulan itu yang dari Kalimantan Selatan itu, saudara saya, nyerahinnya di rumah saya, di rumah dinas. Dan fotonya dia bikin kalender buat saya. Karena memang kami selaku anggota DPR, tugas saya cuma 2. Menyampaikan aspirasi dapil dan aspirasi komisi yang saya ditugaskan. Sekarang saya komisi 2, tapi aspirasi dapil saya akan perjuangkan. Itu tugas saya. Jadi tugas lain tidak ada Pak, cuma itu saja. Menyampaikan aspirasi dapil, aspirasi komisi, pemahaman bidang ini, itu tugas saya. Jadi ini dalam rangka menghalalkan pendapatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan satu lagi Pak Rianta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rianto. Saya dari fraksi PDI Perjuangan, mewakili daerah pemilihan Jawa Tengah 3, Pati, Blora, Rembang, dan Purwodadi. Yang pertama, saya ingin menegaskan apa yang sudah disampaikan Pak Heru, bahwa
partai kami tidak diam. Tapi betul berarti partai kami mendengar, kemudian juga memperhatikan aspirasi yang berkembang di desa. Kemudian saya sampaikan bahwa Ibu Ketua Umum kami selalu menekankan kepada kami untuk bagaimana kita turun ke desa, kita membangun desa, kita melakukan mengambil kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan anggaran desa. Kemudian juga saya akan mengingatkan kembali di forum ini bahwa lahirnya undang-undang desa tentu tidak lepas dari tokoh sentral waktu itu Budiman Sujatmiko dan Saudara Sudir Santoso, yang kebetulan waktu itu saya bersama-sama Sudir Santoso juga membidani lahirnya Praja Jawa Tengah, kemudian itu sebagai embrio Parade Nusantara. Jadi apa yang selama ini dirasakan oleh kawan-kawan perangkat desa maupun kepala desa tentu sangat memahami. Kemudian juga saya sampaikan di forum ini, saya mantan anggota Polri, 178 itu sudah menjadi anggota Polri. Saya masih ingat betul waktu itu personel Polsek itu baru 1, 2, 3. Waktu itu untuk penjagaan di Polsek itu digilir Hansip yang waktu itu dari perangkat desa. Jadi saya masih ingat betul saat-saat saya merasakan betapa sulitnya jadi anggota Polri pangkat Balok 1, kemudian perangkat desa itu juga waktu itu Petengan, Bayan itu yang sering menemani kami jaga. Bahkan kami sampaikan perangkat desa waktu itu pun tidak sejahtera. Semua teman-teman yang di Komisi 2 maupun di DPR RI. Kemudian juga saya menyampaikan pesan, intinya mari kita itu membangun dari desa. Apapun, kalau di dapilnya di Jawa Tengah, di tempatnya Pak Heru itu banyak desa-desa wisata yang dibangun. Apalagi yang di wilayah Panjenengan, Temanggung Pak ya. Itu wisata desa Magelang, Temanggung, Purworejo, itu saya lihat desa-desa wisata yang kebetulan ada sahabat saya di sana, Pak Insinyur Sujadi. Ini salah satu bukti bahwa kami itu atensi sekali, perhatian sekali terhadap perkembangan desa. Jadi oleh karena itu jangan khawatir apa yang disampaikan kawan-kawan perangkat desa hari ini. Saya hanya mengingatkan kembali, karena saya lihat tadi intinya kawan-kawan perangkat ini ingin masa jabatannya sesuai dengan Undang-Undang 6 2014. Betul ya? Tapi tadi secara tegas tidak disampaikan. Jadi intinya tetap perangkat desa selesai pada usia 60 tahun. Itu ya. Kemudian yang pertama ingin status kepala desa itu juga jelas. Perangkat desa termasuk kedudukan keuangan perangkat desa. Kemudian juga sampaikan kepada kawan-kawan ketua RT dan ketua RW, itu juga menjadi pikiran partai kami untuk bagaimana ini dipikirkan kesejahteraannya. Saya kira itu pimpinan, terima kasih. Sekali lagi saya Rianto dari fraksi PDI Perjuangan. Merdeka. Terima kasih Pak Rianta, Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Ini kalau ngobrol soal desa memang menarik Pak. Apalagi hampir semua fraksi di ruangan ini di Komisi 2 tak ada satupun yang bertentangan dengan pikiran dan aspirasi Bapak Ibu sekalian. Ini menunjukkan bahwa Komisi 2 memang sejak awal committed bahwa soal ini harus menjadi perhatian nasional. Izin Pak, saya bocorkan sedikit rahasia. Komisi 2 sebetulnya sudah mengajukan rencana untuk merevisi Undang-Undang Desa itu dari tahun 2019. Jadi sebelum teman-teman dari Desa Rame, kita ini sudah mengajukan. Alasannya apa? Sebagian di antara alasannya adalah sebagaimana yang Bapak Ibu tadi sampaikan.
Baik, kita sudah ambil inisiatif itu, tetapi pada waktu itu pemerintah belum memberikan respon, sehingga tidak bisa masuk di prolegnas. Kemarin pun sebetulnya belum masuk prolegnas ya, Pak Gaus ya. Tapi kenapa itu sekarang bisa masuk prolegnas? Saya harus menyampaikan kejujuran saya bahwa ini berkat perjuangan teman-teman perangkat desa dan seluruh pemerintahan desa. Sehingga DPR, kalau Komisi 2 tinggal melanjutkan niat yang 2019. Dan pemerintah tidak ada pilihan agar juga maju satu langkah, duduk satu meja bareng-bareng untuk membahas ulang revisi Undang-Undang Desa. Supaya apa? Seluruh ide, gagasan, pikiran untuk menjamin kemajuan desa menjadi lebih terakomodir. Kira-kira begitu Pak ya. Tapi sebelum saya akhiri, izinkan Bapak Ibu, seluruh pembicaraan kita hari ini direkam Pak. Jadi rekamannya ada di Komisi 2, tidak usah takut. Seluruh apa yang Bapak Ibu sampaikan, termasuk yang disampaikan oleh teman-teman anggota juga terekam. Seluruh notulensinya juga ada. Cuma karena ini adalah rapat dengar pendapat umum, jadi kita memang tidak mengambil kesimpulan. Karena sifatnya adalah serap aspirasi, tukar pikiran, sekaligus pendalaman. Satu hal yang kami catat di meja pimpinan Bapak Ibu, ternyata revisi Undang-Undang Desa tidak hanya mencakup satu aspek saja. Saya mencatat ada 7 aspek ternyata ini Pak. Satu aspek pemerintahan desa. Itu ada kepala desa, ada perangkat desa, dan ada badan permusyawaratan desa. Tadi ada tambahannya RT, RW, dusun, dan seterusnya. Betul Pak ya? Itu bukan saja soal status dan kedudukan, masa jabatan, dan seterusnya, tapi juga soal kesejahteraan. Yang kedua tadi juga dibicarakan soal keuangan desa. Jadi ini penting juga kita catat Pak Gaus soal usulan soal keuangan desa. Karena usulan juga ada bagaimana ke depan APBN atau APBD ikut memberikan andil yang lebih kuat kepada keuangan desa. Yang berikutnya aspek pemerintah pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Termasuk juga tadi disinggung soal administrasi dan manajemen desa. Dari mulai perencanaan pembangunan, pelaksanaan, evaluasi, monitoring sampai kepada pelaporan dan seterusnya. Dan yang menarik, harus ada jaminan ini soal peningkatan kualitas SDM, aparatur desa, pemerintahan desa. Apakah melalui BIMTEK, Diklat, sekolah, kursus, dan seterusnya, itu harus ada garansi soal itu untuk peningkatan kapasitas dan kemampuan di masa depannya. Dan tentu banyak lagi catatan lain Bapak Ibu, termasuk aspek penegakan hukum jika ada hal-hal yang berkaitan dengan aspek yang melanggar hukum. Bapak Ibu, itu mungkin yang bisa kita catat. Saya berharap bahwa teman-teman dari PPDI juga menyiapkan kerangka usulan yang lebih sistematis tentunya. Kita menyiapkan diri nanti untuk menjadi bahan yang akan kita olah, kita diskusikan pada saat DPR dan pemerintah mulai melakukan pembahasan tentang revisi Undang-Undang Desa. Melalui forum ini saya ingin menegaskan kembali bahwa Komisi 2 sejak awal sangat committed untuk merevisi Undang-Undang Desa. Yang paling terakhir Bapak Ibu, sebelum terakhir, boleh? Ya, sebentar. Ini supaya nggak simpang siur, karena tadi ada banyak usulan. Waktu rancangan undang-undang desa ini dibahas di awal, itu muncul 2 ide Pak. Undang-undang pemerintahan desa atau undang-undang pembangunan desa. Ini yang ikuti mungkin paham. Waktu itu debatnya begitu, undang-undang pemerintahan desa atau undang-undang pembangunan desa. Akhirnya kita putuskan judulnya adalah undang-undang desa. Undang-undang desa dengan titik berat lebih kepada pembangunan. Prakteknya hari ini urusan pembangunan ada di Kementerian Desa, urusan pemerintahan desa ada di Kementerian Dalam Negeri. Jadi itu yang membuat kemudian undang-undang menjadi undang-undang desa. Pak Toha, sebelum ditutup. Jadi begini, tadi saya tanya ya, apakah 2 usulan atau aspirasi tadi untuk mengagendakan merencanakan undang-undang aparatur pemerintah desa ataukah memasukkan poin-poin yang
Bapak Ibu sampaikan tadi ya ke revisi Undang-Undang Nomor 6 2014. Ini pertanyaannya. Jadi nanti biar kita fokus, Pak. Artinya fokus. Apakah sementara, apakah kalau undang-undang memang harus lama, tapi itu sifatnya agak lebih ini. Kemudian yang kedua, Pak, saya harus sampaikan ke forum ini bahwa tidak ada aspirasi atau tuntutan atau permintaan dari para perangkat desa ini yang menyinggung kepala desa. Ini harus saya sampaikan karena nanti jadi blunder lagi. Wong kemarin itu kepala desa 9 tahun itu sebenarnya tidak menyangkut-nyangkut perangkat desa, akan tapi karena ada kasus ya kepala desa di NTB akhirnya sangang tahun begitu sama disamakan, itu nggak ada tuntutan, itu nggak ada dari kepala desa. Juga tuntutan para perangkat desa itu juga nggak ada tentang nggak setuju 9 tahun dan sebagainya, kan nggak ada ini tadi. Ya artinya kan iki dewi-dewi gitu loh maksud saya, sendiri-sendiri. Ini perangkat desa itu nuntutnya itu sudah baik ya, kayak kita di poin-poinnya sudah selesai. Ini saya sampaikan supaya dimengerti, nanti jangan sampai kesalahpahaman di bawah. Kasihan juga perangkat desa. Oke. Baik Pak Toha, terima kasih Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Ini waktunya sudah selesai. Ini sudah ditunggu oleh Badan Pengawas Pemilu. Jadi Bapak Ibu jangan menganggap ini adalah pertemuan terakhir. Jadi tetaplah kita berkomunikasi, baik formal maupun informal. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatian, kesediaan dan semangat kita semua untuk memajukan desa di seluruh Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, pimpinan belum jawab tadi meskipun sudah ditutup. Tadi kan ada undangan untuk menemui silat nas besok itu. Monggo pimpinan di siapa yang harus nemui? Ya, kalau soal itu nanti ya ini terbuka saja, yang bisa hadir mangga ke lokasi gitu. Jadi supaya lebih ya. Kalau pasti nggak ditolak kan Pak. Jadi bapak-bapak bisa lihat wajah-wajahnya. Jadi siapapun tadi yang hadir tolong diterima Pak ya. Oke.